Oke. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya. Sekali lagi salam takzim kami pada para asatidz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, bunda-bunda, ustazah, teteh, AA yang dirahmati Allah, adik-adik juga ini masya Allah calon masa depan bangsa ini ya. Dan terima kasih diizinkan boleh ngaji bareng di sini. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita ambil. Jika ada pun seluruhnya dari Allah ya. Yang bicara ini mah ya kieu engkong mah ya. Biasa ke jualan handphone betul. Bade itu tertambah. Ya, tapi alhamdulillah pengennya ngaji ya. Mudah-mudahan ada kebaikan. Jadi kalau kayak gini teh didoain Bu. Ya Allah, mudah-mudahan dia tidak hanya bicara saja, tapi juga mengamalkan apa yang disampaikan. Boleh ngedoain? Alhamdulillah ya, indah-indah. Baik, bismillah. Apa bahasan kita hari ini? Temanya, judulnya? Ada contek kan? Saya mau mulai dengan satu kisaran angka yang menarik ya. Kemarin kajian sama Ustadz Fatih Karim, apa? Beliau bilang, namanya kisaran ya, dibulatkan. 2 miliar penduduk Islam di dunia belum sanggup menghalangi atau mencegah atau mengakhiri serangan dari 20 juta penduduk si rewel. Nah, rewelnya. Tapi si 20 juta itu meskipun dibantu ku Amerika tidak sanggup menaklukkan kota kecil yang penduduknya hanya 2 juta. 2 juta kan bukan semuanya pejuang, Bu, ya, ada anak-anak. Tapi siapa 2 juta yang tidak bisa ditaklukkan ini? Ya ini orang-orang pilihan ya, mereka orang yang hidup dengan Al-Qur'an. Ya. Pengen tidak punya iman seperti mereka? Nah, tapi punten iman mah nggak kelihatan. Ya, kita pertama kali ngelihat orang dan nggak tahu iman di hatinya seperti apa. Tapi makin kuat iman, nanti perbedaannya ada di mana? Di tingkat keyakinan. Ya, yang bedain nanti yakin. Contoh, Nabi Ibrahim alaihi salam waktu harus masuk ke dalam api dibakar hidup-hidup. Beliau apal Bu kalau api itu panas. Tahu? Kira-kira beliau ngerti nggak kalau api itu bisa membakar? Ngerti? Tapi tetap masuk. Kenapa? Karena beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya harus mati, nggak usah pakai api, nggak perlu apa-apa kata Allah mati. 2, kalau kata Allah saya nggak boleh mati, mau api, mau tsunami, gunung meletus, apapun itu, kata pemilik saya nggak boleh mati, nggak akan mati. Ya. 3, kalaupun aku udah melakukan ini tetap mati, pasti Allah balas dengan sesuatu yang lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal tersebut daripada yakin api teh panas. Ya. Karena yakin ya sudah, bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah jadikan api dingin untuk beliau. Ya. Yakin kan, yang beda diyakinnya kan. Punten ya. Yang kurang tuh biasa diyakin, contoh maling di negeri ini. Tolong jangan diperhalus jadi koruptor ya. Maling mah maling weh ya. Mungkin belum cukup yakin bahwa janji Allah tentang rezeki
Itu orang dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjikan diterima seluruhnya. Sebelum lahir tuh kita di alam rahim udah dijanjiin rezekinya. Hamba yang ini rezekinya segini, umurnya sampai segini udah ditentuin. Dan sekali lagi, saya, ibu, bapak dilarang mati sebelum itu semua selesai diterima. Kok meskipun udah sakit, terkapar, diranjang, nggak bisa kerja, nggak bisa sholat, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Ya, udah aja jalannya pasti. Ya, kok udah nyerah sama kehidupan, pengen mati, dia tiduran di atas rel, keretanya gak lewat tuh, masih nggak mati juga. Kenapa? Karena kereta lewatnya di rel yang sebelahnya. Ya, salah tiduran. Ya, asli nggak akan. Kalau sesuatu yang sudah ditentukan Allah untukmu, pasti untukmu. Mereka juga yakin. Bahkan pernah dikirimin baik dalam bentuk video ataupun kisah-kisah dari guru-guru kami yang bisa dipercaya. Itu mau diledakin, mau ditembakin kayak gimana, mereka masih bisa. Pejuangnya terutama ya, senyum, biasa. Ya, karena mereka yakin di setiap peluru itu udah ada namanya. Selagi nama itu tidak, selagi di peluru itu tidak ada nama saya, nggak akan kena sok kumaha juga. Tapi kalau di peluru itu sudah ada namanya, mau pakai rompi anti peluru, mau pakai helm, ya, atau Allah udah waktunya. Dan orang Islam mah nggak rugi meninggal teh, betul? Ibu pengen ke surga? Semua pengen. Pengen ke surganya sekarang. Kumaha ya teh? Berarti ke surga harus mati dulu, ya. Enggak, takut matinya wajar, tapi takut mati karena apa dulu? Ada yang takut mati karena nanti aku nggak bisa foya-foya lagi, belanja lagi, nikmati dunia lagi. Ada yang juga takut mati tapi takut bekal kehadapan Allahnya nggak cukup, takut persiapannya belum banyak, ya. Nah, kita takut matinya gara-gara apa? Ya. Dibilang takut mati, imam-imam besar, contoh Imam At-Tirmizi juga meninggal dalam keadaan buta. Kenapa beliau meninggal dalam keadaan buta? Di usia senjanya terlalu banyak menangis, takut pulang ke hadapan Allah bekalnya nggak cukup. Kalau saya jadi tetangganya, saya tanya, punten imam, ya ada nggak cukup belah mananya? Hafal Quran, perawi hadis iya, amal ibadah luar biasa. Nangisin apa? Ya, maka beda ya. Sehingga itu yang jadi kualitas. Nah, bicara mati itu bagi kita kan yang penting satu ya, husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu bukan bicara mati karena apa, tapi bicara mati sedang apa. Beda tidak? Ulangi, mati karena apa atau mati sedang apa. Kok matinya karena COVID? Waduh. Tapi lagi ngapain beliau? Lagi sujud rakaat terakhir. Oh, aman asli. Ya. Kok meninggalnya di masjid? Keren. Tapi lagi ngapain? Nyolong speaker jatuh ketiban. Ya. Gak jadi kerennya. Ya. Makanya kudu istiqomah kan. Jadi dipanggil kapan aja teh standby. Ya. Lagian kadang mampir ya, wisata rohani. Wisata rohaninya teh mampir ke rumah sakit, ke rumah kanker, ke rumah singgah Al-Fatih di Pasteur Junjunan ada. Itu ketemu tuh sama orang-orang yang udah divonis dokter umur saya 6 bulan lagi. Bisa lebih ceria mereka. Katanya enak, dan tiketnya udah keluar, bisa packing duluan. Ya, siap-siap. Kok macan apal. Nggak tahu lagi ngapain. Oh, benar. Ya, karena kita tahu kan. Tahu gak? Kalau ada orang membaca setelah sholat berdoa, Allahumma inni as'aluka min husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah, min husnul khatimah, maka ada riwayat hadis yang menyebutkan bahwa syaitan akan berkata, ini manusia yang cerdas. Ya Bu, itu mah punten ya Bu, kita maksiat dulunya seancur apapun, meninggal husnul khatimah aman. Makanya kalau kita yang kita minta itu, oh ini
Setannya sendiri yang berkata, ini manusia cerdas. Meskipun mangga, ibu pengen tas minta tas boleh, pengen kaya minta kaya boleh, ya. Tapi tidak ada yang lebih mahal daripada itu semua, betul? Ya, insya Allah. Jadi tadi bedanya di mana? Keyakinan, ya. Dan semakin tinggi keyakinan, semakin bismillah, insya Allah. Dan alhamdulillahnya, enaknya urusan sama Allah itu, kita itu kadang nggak harus ngelihat hasil perjuangan kita untuk dapat pahalanya. Contoh ya, ada orang mau bangun masjid, diajakin, ikut yuk sedekah, ayo ikut we keluar. Terus misalkan punten, umurnya nggak nyampe, meninggal duluan sebelum masjidnya selesai dibangun, masjidnya can jadi. Kan kita tahu di alam akhir setelah kematian kita bakal dikasih buku catatan amal ya. Misalkan kita ngecek nih, cek bisa ada yang ketriwal ya, nyari. Perasaan tanggal segitu, jam segini, saya sedekah. Nah, ada ayahnya. Tanya ke Allah, ya Allah punten. Nah, Allah ngerti bahasa Sunda ya. Allah ngerti semua bahasa. Engkau pasti apal ya Allah. Di tanggal segitu, jam segitu, dah saya teh sedekah. Kenapa nggak ada ya? Nggak mungkin Allahnya ngejawab, kan masjidnya can jadi pahalanya can cair. Gitu konsepnya? Enggak gitu konsepnya. Ya. Jangankan uangnya keluar, itu duit masih di kantong, baru dia niat dalam hati, ya Allah, hoyong ikut sumbang. Jadi pahala nggak? Ya, niat kan diganjar pahala juga. Enakan urusan sama Allah. Coba sama manusia, ada 1000 kebaikan, bisa lupa tuh sama satu kekurangan kita. Ibu atau bapak, mumpung banyakannya ibu-ibu, ini satu suami bawa 3 istri atau gimana sih Pak? Banyakan ibu-ibu sih. Bisa. Umum kan ini? Ya, misalkan ketika ibu-ibu berbuat baik, terus kebaikannya belum selesai, belum tampak, kita tahu yakin asli tetap pahalanya udah dapat. Ya, ibu berbuat baik ke suami, suaminya belum berbuat baik lagi ke ibu, tetap jadi pahala. Iya, kan kita berbuat baik bukan supaya orang suka, betul? Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah masih benci sama kita? Betul? Ya, enak. Ya, dan kadang misalkan udah sama kita berbuat baik, dia berucap, "Mama mah nggak pernah ngertiin ayah." Ya. Seolah teh disiksa we ku ibu gitu ya. Tapi dah nggak mungkin, kita bukan nikahin iblis lu. Nggak mungkin seluruhnya buruk, meskipun tidak mungkin selalu baik, betul? Tapi kan enggak, hati-hati ya, jangan ngilang-ngilangin. Itu kalau ke manusia. Kalau ke Allah kayak tadi, ada 1000 kesalahan kita, ada satu aja kebaikan yang Allah ridho. Allah punya kuasa ngampunin 1000 yang lain. Enak tidak? Karena kalau nggak pengen rugi, urusannya selalu ke Allah aja. Ya. Kalau saya dokter gimana biar jadi urusannya ke Allah? Nah, ilmunya dari Allah. Pasiennya juga bilang, dokter, yang nyembuhin kan Allah, bukan dokter. Kalau kata Allah saya mati, dokter mau kasih saya obat kayak periksa kayak, saya tetap mati loh. Ngapain dokter tengah malam ke UGD meriksa saya? Jawabnya naon? Buat apa kita capek-capek ikhtiar? Yang jualan juga misalkan. Yang nentuin orang itu beli atau enggak kan Allah. Ngapain kita ramah-ramah nawarin? Punten ibu, sing sehat. Semoga cocok sama barangnya. Ya. Ramah kan? Buat apa kita capek-capek ikhtiar? Agar jadi amal soleh. Ngumpulin amal ya. Sok suruh pilih ya. Seumur hidup keinginan dikabul terus. Belum geng doa, baru ngahuleng udah kekabul. Enak banget ya. Tapi setiap ngucap, bertindak, berbuat nggak ada satupun yang jadi amal. Punten, berarti meninggal bawa apa? Pegel capek di dunia bak-bak, iya duitnya dapat, tapi nggak kebawa. Iya jabatannya dapat, tetap nggak dibedain, tetap aja dimakanin cacing meskipun jabatannya tinggi juga dan dilupain sama orang. Ya. Bandingin sama misalkan ada orang seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya, tapi
setiap kali berucap, bertindak, berbuat jadi amal. Yang penting Allah suka, Allah terima. Meninggal dia tuh paling banyak bekalnya, nggak rugi. Ya, luar biasa. Iyalah, Bismillah, kontribusi. Ya, apapun sekecil apapun tunjukkan. Kok nggak bisa ikut ke sana? Nah, ikut ke sana juga nggak ngerti, kudu ngapain? Dikasih senjata nggak tahu cara makainya. Ya, terus gimana? Ya udah, apa misalkan? Oh, jangan ikut memperkaya musuh-musuh Islam. Jangan beli produk-produknya, misalkan ikut boykot. Ya udah, bisanya mah itu. Tapi gimana kok kulit saya, skincare saya diboykot? Bu, punten ya. Itu komedo ibu bisa bersaksi nanti ibu. Ya. Komedo berkah eta barokahnya. Itu pori-pori yang membesar. Komedo bersaksi, ya Allah nih, saya tidak seglowing dulu demi tidak membeli produk-produk yang mendukung penjajah. Jadi kebaikan nggak? Jadi kebaikan. Atulah ya. Yang penting kan cantik hatinya daripada cantik ya di luarnya aja. Ya. Bicara cantik-cantikan apun Bu ya. Dulu tinggalnya di Thailand. Oh, nggak ada yang pakai pakaian kayak gini Bu ya. Kalau misalkan punten di Indo mah biasa bagian paling glowing dari tubuh manusia biasa paling dirawat kan wajah ya. Punten Bu, si eta mah di sana Bu, tuurna ge bodas Bu. Ya. Kita mah paling dekil kan, dengkul teh. Ya. Itu mah dengkulnya bisa lebih glowing daripada orang kebanyakan. Itu orang kayaknya kalau minum kopi kelihatan tuh kopinya lewat di leher. Saking putihnya ya. Kiper bola sih. Nah, tapi punten ya, laki-laki yang mohon maaf ikut nari sambil mabok dengan wanita-wanita seperti itu, punten. Kalau ditanya masa depannya pengen kayak gimana, pengen punya anak berapa, saya celetukin, enak lu mah itu cewek banyak tinggal pilih yang pada nari. Saya malah dikatain, lu gila kali Nis, masa gua nikahin mereka? Segitu sama-sama dugem. Tapi tidak sadar kalau suatu saat pengen punya anak-anak yang soleh, yang baik, yang bahagia, makanya yang kayak gitu yang jadi mamahnya. Beneran tuh? Iya kan? Sokra tanya, ya. Ada satu episode saya pulang dari sana, mampir jalan-jalan, dibajaklah ke Bandung. Pengen kuliner nyari yang benar-benar jajanan pinggir jalan. Saya bawa kemana coba? Ke Gerlong, ke Darut Tauhid, ke pesantren. Kan banyak jajanan. Dan daerah pesantren kan banyak yang pakaiannya syar'i semua. Itu teman-teman yang kami bawa, yang mohon maaf kerjaannya di sana ya party lah, main perempuan dan lain-lain. Mampir ke situ, sepanjang jalan nunduk. Saya tanya, kenapa biasa ke dipelototin, diperosotin malah kalau ini. Puntennya, apa coba jawabnya? Asa malu, saya ngerasa kayak nggak layak gitu ngeliatin mereka. Mereka udah segitu ngejaga dirinya. Coba saya yakin waktu itu Allah kayaknya yang nundukin pandangannya. Ketika wanita menjaga kehormatan dirinya sesuai yang Allah inginkan, mudah bagi Allah membulak-balikan laki seliar apapun nggak mau ngelihat, ngerasa nggak pantas malah mereka nyebut. Ya. Nah ketika ibu pakaian kayak gini, diem di halte, malam-malam gelap, ya dibandingin dengan yang juga diem di halte, tapi ya pakaian ya ala kadarnya punten. Ya pilih-pilih kan dia mau yang mana yang digoda juga, ya yang buka warung yang mana, ya meskipun oke, fitrah, saya tahu wanita emang pengen kelihatan cantik, wajar, ya kelihatan cantiknya tapi di hadapan siapa dulu, betul? Di hadapan siapa? Di hadapan siapa? Suami siapa? Enggak, soalnya biasa dandannya di kondangan aja, di rumah enggak. Kan saya jadi bingung. Ya, misalkan ya. Nih balik lagi. Ada adegan di sana yang saya pernah lihat, wanita cantik ya, yang tadi ya. Tapi punten mohon maaf.
nyari uangnya memang tidak baik. Maka ketika ada salah satu mohon maaf pelanggannya ya ingin membayar wanita tersebut, dikasih ke perempuannya itu pun nggak dikasih sopan-sopan, dia blokir. Iya, dialungkan sambil punten ya, ngucapnya kayak gini kalau kita terjemahin. Nih buat lu pelacur, dikepretin ke mukanya. Coba bu, punten bu. Cantik udah, digilai oleh laki-laki, meskipun lebih tepatnya digilai oleh syahwatnya ya, bukan oleh imannya. Ya, karena kadang bapak-bapaknya bilang iman bisa jadi kuat, tapi Imron yang nggak kuat. Insya Allah. Ketika punten itu si perempuan tadi mungutin uang yang tadi habis ditampar ke mukanya, itu mungutinnya punten sambil nangis, bari ngedumel, cantik, iya, ya. Tapi ibu mau, bu jadi cantik tapi diperlakukan seperti itu oleh laki-laki? Iya. Itu mungutinnya sambil ngedumel. Nah, saya terjemahin ya, dan dia ngedumelnya pakai bahasa Thailand soalnya. Tapi kalau saya terjemahin ya, dia ngomongnya kayak gini, ya Allah hirup teke kita ingatulah ya Allah. Ya udah gitu deh. Soalnya kan orang Thailand. Oh, ciwit kan ada makna gitu. Ciwit teh kehidupan. Kayak di dia mah ciwit teh gitu. Bahasa Thailand ciwit tuh artinya kehidupan. Ya, ciwit, nah itu capek, mak tuh banget banget. Ya kan kalau dikitain mah, ya Allah hirup teh kita iman, ya Allah. Tapi coba, ya justru dengan kalian menjaga diri kalian sebagaimana Allah pengen menjaga, makin mulia, betul. Karena kadang punten ketika ada yang ngajak salaman ke bukan saya yang nggak mau nyalamin, ya. Tapi ada punten saya tidak punya hak untuk menyentuh kulit indah kalian, ya. Cieloh. Ya yang layak ya suaminya dah udah. Kalau ngikutin bisikan setan mah nggak pengen cuma disalamin, ya. Tapi dah enggak. Dah Allah memuliakan. Saya tidak berani menghinakan makhluk yang Allah muliakan. Tuh. Sok ibu beli gorengan atau beli berlian, bungkusnya bagusan mana? Iya, nah kalian tuh lebih berharga dari berlian ya. Ini teh udah ibu-ibu semua, udah pada nikah. Nah, ada yang belum nikah? Mana cok? Yang jomblo angkat tangan. Yang jomblo ya, bukan yang janda ini. Oh iya, percaya dari wajahnya kelihatan. Nggaknya sih sama-sama single ya. Tapi dah, ya mudah-mudahan jodohnya soleh. Ya, saya nanya kayak gini juga kan bukan pengen nafkahin bu, jangan salah paham. Ya. Nah, aja. Pokoknya sing yakin lah ya. Yang beda, sok ya. Ini perbedaan kualitas. Kadang kita mikir, kepikiran nggak bu? Kenapa bukan kita yang dipilih, tapi mereka yang dipilih jadi bangsa yang berjuang di sana tidak terkalahkan. Bahkan sampai ada yang bilang ternyata bukan mereka yang dijajah, ternyata justru mereka lah satu-satunya yang tidak tunduk. Ya. Sehingga kenapa Allah memilih mereka? Kadang kita kebayang ya, kalau kita yang di posisi mereka pegang senjata, punten, kita tuh udah jadi orang kayak gimana emang sekarang? Kita mah punten bu, beda sedikit, kita kunut dia nggak kunut misalkan, kita tasyahudnya biasa dia utek-utekan misalkan, ya itu aja kita bisa berantem. Segitu kita nggak dikasih senjata, cuman modal jempol, tapi ini jempol bisa komen yang menyakitkan. Mulut cuman satu, bisa bicara yang menusuk, yang tajam. Kebayang kita yang masih segini gampang berantemnya, dikasih senjata, beda dikit, bisa terjadi pertumpahan darah. Sok lihat bagaimana mereka dipilih oleh Allah. Ingatkah kita kapan ketika mereka tidak bisa direnggut oleh penjajah, oleh orang-orang yang memusuhi Islam, kapan? Ketika masih bersatu. Dan jangan kira ketika masih bersatu itu nggak ada perbedaan. Banyak banget perbedaan juga. Ya, tapi nggak pada berantem. Ya, benarlah nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menasihati kayak gini. Tingkatan orang belajar tuh ada 3. Satu, dia akan belajar lalu menjadi sombong. Satu. Dua,
Dia akan belajar semakin dalam dan dia menjadi tawadu. Nah, 3, dia akan belajar benar-benar dalam dan akan merasa aku tidak mengerti apa-apa. Ya, makanya punten, biasanya yang berantem yang baru belajar. Si A musuhan sama si B, A punya guru, si B punya guru, coba gurunya ketemu. Berantem nggak? Enggak. Udah tahu, oh memang ternyata dalilnya banyak, saya tapi ngambilnya yang itu. Itu kan contoh manhaj, mengikuti yang dijalani oleh Nabi. Dari sekian banyak pilihan yang Nabi contohkan, aku memilih satu. Itulah yang disebut mazhab. Disingkat dari mazhaba ilaih. Apa yang aku pergi mengambilnya. Ya. Kayak misalkan mau habis i'tidal, sami Allahu liman hamidah, mau turunnya tangan dulu atau kaki dulu. Dua-duanya ada hadis sahihnya. Di Abu Dawud, satu nomor yang di nomor 838 sama 840. Satu turun tangan dulu, satu lutut dulu. Dua-duanya sahih, mau ambil yang mana? Sahih dua-duanya. Bisa jadi emang Rasul ngasih contohnya nggak cuma satu. Boleh dua-duanya, asal jangan kepala duluan, penjutnya. Ceduh. Nyusruk ya teman. Ya. Maka sadar, oh dia beda. Oh mungkin ngambil dalil yang lain. Dan sama-sama tahu dalil. Berantem nggak? Enggak. Dan sadar ilmu teh justru untuk bikin kita makin nunduk, namanya tambah dekat sama Allah, makin untuk mengetahui kekurangan diri kita. Kalau makin rajin ngaji malah makin nyalah-nyalahin orang, nah ini ngajinya buat apa berarti? Beres ngaji, udah guru-gurunya nggak berantem, benar kata Umar kan? Oh, yang berantem yang baru belajar ya biasanya. Bahkan punten ya, guru kami Ustadz Budi Ashari pernah menasehati, sesama muslim masih gampang berantem tuh satu katanya alasan. Apa? Kurang ilmu. Ya. Sadar apa yang lebih, karena kalau yang sudah paham ilmu sadar apa yang lebih penting, apa yang terjadi kalau misalkan terus bertengkar. Kok tapi dia beneran salah? Ya salah kan, tinggal dibenerin, bukan dimusuhin apalagi dijahatin. Betul? Ini ketemu orang soleh itu enak. Ini saya ngomong kayak gini ya. Kok misalkan ditanya, kok berani-beraninya ceramah di hadapan misalkan ustadzah orang soleh semua. Kalau salah ngomong gimana? Justru karena enak di hadapannya orang soleh semua. Saya salah ngomong, pasti dibenerin. Ini ceramah kan bukan pengen bikin kalian kagum, betul? Buat apa kalian kagum tapi saya malah jadi agul? Saya yang cilaka di hadapan Allah. Salah, dibenerin. Alhamdulillah berarti jadi tambah benar. Kan kita lagi ngomongin kebenaran. Kita lagi nyari kebenaran, bukan nyari pembenaran. Udah selesai. Jangankan ngucap salah atau lalu ketemu orang soleh bawa dosa. Orang ketemu orang soleh, kita datang bawa dosa. Kalau dia orang soleh asli, malah dirangkul. Oh iya, ayo yuk sama-sama jadi baik. Dah saya punya dosa, yuk sama-sama jadi baik. Jadi nggak akan ada yang malah julid. Allah biasa joget TikTok. Sekarang ditiup, pakai tiung lagi aneh kene. Ya, munafik lah, ntar juga maksiat lagi. Soalim lu jawab. Dan ngaji dia bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru dia pengen. Berhasil nggak jadi alim? Ya tergantung Allah tolong jadi. Kalau nggak tolong ya saya mah hamba, nurut. Yang saya tahu kalau Allah emang udah gak suka sama saya, mudah Allah matiin saya kapan aja. Kenapa Allah gak matiin saya? Sederhana, Allah nungguin tobat kita. Ingat, bukankah Allah itu tidak pernah benci pendosa? Allah hanya benci dosa. Sedangkan dosa kita masih punya peluang untuk bertobat. Allah gak pernah benci orangnya. Allah cuma benci perbuatannya. Perbuatan kan bisa berubah. Kalau emang Allah udah gelehnya ke orang ya, nggak selamat. Ya, tapi kan alhamdulillah kita Allahnya maha baik, nggak pundungan. Coba sok ibu punya temen, kalau lagi baik, kalau lagi enak, mainnya sama grup yang ono terus. Giliran ada masalah, nyamperin. Kan jiwa julid ibu bergejolak kan? Betul? Datang juga mau ditunjuk jari, pakai bibir, setan.
Hati-hati ditampol ke malaikat. Ya.